Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Pung Motor. Untuk kesempatan kali ini Cak Pung punya bahan silinder kopit. Ini punya teman mekanik, ini minta dibikinin noken as, tapi ini mesinnya nggak dibawa, jadi ini kita tanpa dial, jadi nanti ini kita bikinnya tanpa menggunakan dial. Terus gimana cara nentuin angka durasinya kayak gimana, jadi nanti Cak Pung mau bagi-bagi tip buat teman-teman untuk nentuin durasinya berapa seperti itu. Jadi nanti mau tak jelasin semuanya cara nentuin durasi tanpa menggunakan dial seperti itu. Jadi pada intinya kita ini bukan mau menggurui atau apa, jadi kita belajar bareng seperti itu ya. Jadi nggak pengen menggurui lah, intinya kita belajar bareng, saling sharing untuk teman-teman yang suka bikin noken as. Jika ini bermanfaat, silakan disimak videonya untuk nentuin durasi noken as tanpa menggunakan dial seperti itu. Tapi lebih akuratnya pakai dial seperti itu. Jadi pada intinya ini karena keterbatasan, karena ini kita nggak bisa dial, nggak ada mesinnya, jadi kita tentuin angkanya aja pakai busur noken as seperti ini. Ya ada perbedaannya, tapi biasanya itu nggak terlalu banyak seperti itu, lebih lumayan lah dibanding kita nggak pakai busur seperti itu. Oke, langsung aja. Ini noken asnya masih standatan seperti ini. Jadi kita mau nentuin angka durasinya. Sebelum video ini tak lanjutin, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Cak Pung Motor biar teman-teman bisa tahu video terbaru-baru dari Cak Pung Motor. Oke teman-teman, sebelumnya kita untuk nentuin titik topnya, kita pasang gigi sentriknya bawaannya ini, kita pasang di sini. Kita kasih penguat baut seperti ini. Jadi kita biar mudah untuk nentuin arah titik topnya. Di sini udah ada tandanya, jelas enggak di kamera? Ini ada titik topnya seperti ini. Lalu kita baru pasang busur derajatnya. Cara masangnya seperti ini, kita masukin ke sini. Seperti ini, pasang kedua bautnya, lalu dikencangkan. Jadi udah tertata seperti ini, kita kencangkan. Sekali lagi untuk pengetopannya, ini sudah posisi bener-bener top, lurus. Kita garis saja ya biar jelas. Ini posisi topnya, udah kita tarik seperti ini. Ini posisi topnya udah lurus. Dan ini juga sudah terbagi, ini juga terbagi sama lurusnya. Kita tinggal nentuin durasinya. Ini bagian egg open, ini bagian in close. Untuk nentuin durasinya, teman-teman bisa pakai dua cara. Yang pertama kita pakai nentuinnya dari arah sini, arah ujung angka yang kita pakai ini sampai ke titik sentuh nolnya sini. Jadi ini seumpama ini teman-teman seperti ini, ditarik terus sampai lurusnya seperti ini, nanti baru dikasih tanda di nokennya yang mau kita papras seperti itu. Biar jelas langsung tak jelasin aja ya. Jadi kita pakai seperti ini juga bisa. Jadi kita seumpama, kita tulis dulu aja, tulis di sini aja. Seumpama egg opennya kita kasih open, kita kasih 42. Egg close-nya kita kasih 10 seumpama ya, 10. Terus in
Ini sama opennya kita kasih 15. Untuk close nya ini kita kasih 41 seperti ini ya. Jadi seperti ini, jadi kita tinggal nentuin di noken asnya ini. Jadi untuk nentuinnya pakai rojokan seperti ini juga bisa, terus pakai tadi diambil lurusnya juga bisa kok, selera teman-teman, yang penting mudah dimengerti dan teman-teman bisa paham seperti itu. Jadi tiap mekanik itu punya cara sendiri-sendiri. Kalau bagi saya seperti ini, kalau kita nggak pakai dial kita bikinnya seperti ini. Biasanya ya ada apanya namanya ya, ada kurang pas lah, tapi biasanya itu sedikit, nggak terlalu banyak selisihnya, hampir 90% lah seperti itu. Jadi cuma kita kasih 25 itu biasanya ada geserannya sedikit seperti itu. Kalau kita nggak pakai dial seperti itu, lebih akuratnya ya pakai dial seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya dial, cara tentuin angka durasinya seperti ini. Oke, langsung aja kita tentuin untuk apa namanya itu egg opennya. Ini kita kasih kisaran di, kita coba, ini cuma contoh aja ya, ini cuma contoh buat penjelasan aja ya. Kita kasih egg opennya 42. Berarti di sini kita cari angka egg open 42 di sini. Jadi kita seperti ini punyanya egg open, kita tinggal rojok seperti ini teman-teman. Jadi ini kita rojok seperti ini kita lurusin. Ini harus benar-benar lurus, dan ini harus benar-benar di titik nolnya lurus seperti itu teman-teman. Baru kita nentuin angkanya. Jadi ini kita tarik perlahan, lurusin, berarti lurusnya di sini. Ini harus benar-benar lurus ya, di tengah-tengahnya lingkaran ini benar-benar lurus. Ini udah ketemu untuk egg opennya. Terus kita cari di angka in close-nya. Untuk in close-nya ini kita kasih contoh angka berapa nih? In close-nya kita kasih 41. Berarti kita cari di angka 41 di sini. Oke, seperti tadi kita rojok seperti tadi, kita lurusin dari titik angka yang kita tentuin tadi 41 sama titik ini harus benar-benar di tengah. Jadi kita coba tarik seperti ini, terus posisinya di sini. Oke, udah jelas ya. Maaf, ini yang innya dulu, ini innya di sini. Ini innya di sini, udah ketemu innya. Sekarang kita mau cari angka tadi egg opennya sudah, kita cari egg close. Untuk yang egg close-nya ini kita nggak usah pakai ini, kita coba pakai cara yang seperti ini, kita tarik langsung. Egg close-nya ini di angka 10, berarti kita cari angka 10 seperti ini teman-teman. Ini kalau yang kita nggak pakai rojokan seperti ini, jadi kita lurusin aja dari titik 0 ini sampai ke angka sini, bener-bener lurus. Feeling teman-teman harus bener-bener kuat. Jadi ini angka egg close-nya seperti ini, udah tak garis egg close-nya seperti ini. Egg close-nya sudah ketemu, kita tinggal cari tadi egg close, in close sudah, kita cari in open-nya ya sekarang ya. In open-nya ini kita kasih di angka berapa ini? In open-nya kita di contoh ini kita kasih angka 15 ya. Ini cuma contoh aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti mau bikin angkanya berapa itu selera teman-teman, karena di sini tuh banyak angka sekali. Jadi setiap durasi, setiap apa itu pasti beda rasanya seperti itu. Jadi teman-teman pasti punya apa namanya karakter tersendiri-sendiri lah. Biasanya di sini tuh banyak nomor-nomor yang bisa digunakan seperti itu. Oke, kita cari yang in-nya ya, cari in apa namanya itu, in open-nya kita cari dulu. In open-nya ini kita kasih contoh di angka 15 seperti ini teman-teman. Jadi ini udah kita tandai,
Ini kita tanpa gunakan rojok ini ya, tanpa rojok kita main langsung. Yang kita pakai garis ini, tarik lurus seperti ini sampai titik nolnya ini, berarti lurusnya di daerah sini. Jadi seperti ini teman-teman, udah kelihatan ini angkanya yang akan nanti kita gunakan. Posisinya atau tempatannya di sini, angka-angkanya ini sudah terlihat. Jadi nanti kita tinggal melakukan pemapasan. Jadi kita udah tahu batasannya, kita pengen di angka ini, mulai dari sini sampai ke arah sini kita melakukan untuk pemapasannya. Seperti itu teman-teman. Jadi angkanya seperti ini. Jadi untuk penjelasannya bikin noken tanpa menggunakan dial, kita cuma pakai busur noken as seperti itu. Jadi nanti ini mau tak papas dulu bagaimana hasilnya seperti itu. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman untuk cara nentuin angka durasi. Pasang ini. Jadi seperti ini kita lihat bukaannya seperti apa, tak jelasin. Ini bukaannya teman-teman, lihat sendiri bukaannya seperti ini. Untuk overlapnya kelihatan enggak? Overlapnya cukup besar. Untuk gapnya ini masih aman, masih ada jarak. Oke, kita kembalikan. Jadi untuk pembikinan noken as tanpa menggunakan dial, terus kita nentuin angkanya pakai busur noken seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Dan biasanya ini ada akuratnya sih lebih akurat pakai dial, karena ini keterbatasan, kita nggak bisa dial karena nggak ada mesinnya. Jadi kita bikinnya pakai alat sederhana seperti ini. Semoga penjelasan atau tutorial dari Cak Pung ini masalah pembikinan noken as atau penentuan durasi noken as dengan busur derajat noken seperti ini. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari Cak Pung Motor, kami minta maaf sebesar-besarnya karena kami juga masih
dalam tahap belajar. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.